Kejadian di luar nalar acap kali berkaitan dengan perilaku manusia dalam hidup berdampingan dengan alam. Demikian halnya dengan fenomena mistis di situ Rawa Kalong. Stigma magis yang beredar kini diyakini sebagai buah konsekuensi atas pamali yang berlangsung secara turun-temurun. Kita memang selalu berdampingan ya sama yang kasat mata. Cuma kan kita kalau namanya manusia kita nggak bisa lihat dia. Kita bisa merasakan, tapi kalau mereka bisa melihat dan juga memang ya itulah fungsinya dia mengganggu gitu. Karena kesalahan manusianya juga, buang air kecil tanpa bilang. Hal-hal yang dilarang sih di sekitaran Setu Rawa Kalong terutama jangan ditantang ya. Kayak di sini ada apa sih, orang-orang pengen tahu tapi seolah-olah nantangin. Ada yang dia lihat, dia sombong, katanya sini ada buaya, mana tahu nongol itu. Dari rentetan kejadian misterius yang berulang, muncul aturan komunal berbentuk mitos tersiar, antara lain menjaga adab kesopanan di areal situ Rawa Kalong. Bila dilanggar, konsekuensi terburuknya adalah bersinggungan dengan dunia astral. Tahun 2017 kebetulan lagi pemasangan paping. Dan sempat saya bilang, tolong kerja jangan sampai malam. Usahakan jam 5 selesai. Nah begitu mandornya bilang, tanggung Bu katanya gitu. Bapak jangan bilang tanggung, ini udah waktunya. Saya nggak jamin kalau ada apa-apa. Dia bilang kan, setelah maghrib kalau nggak salah dia ke rumah, ke kontrakan, Bu saya minta air panas katanya. Kenapa? Buat bikin kopi ya, ternyata itu. Begitu dibawa ke kontrakannya udah keadaan nggak sadar. Karena dia buang air kecil sembarangan. Waktu itu kan malam tahun baru, saya jalan kan ke belakang Setu. Ada orang mancing ceritanya, teman saya juga. Kondisi udah setengah 10 malam. Dan itu hawanya lagi nggak enak banget, panas banget hawanya. Padahal itu kondisinya malam, dia tuh ngencing di bawah pohon. Temennya habis itu nyeduh kopi kan, sembari temannya nyeduh kopi, temennya satu lagi itu ngencing di bawah pohon. Setelah ngencing, itu kopi yang baru diseduh tiba-tiba terbang ke muka yang ngencing. Itu bener-bener aneh, tapi asli, bener-bener asli. Misteri apa lagi yang terpapar di situ legendaris ini? Simak on the spot Kamis Misteri Situ Rawa Kalong. Setidaknya, sekitar 20 situ yang bercokol di kota Depok, Jawa Barat, Situ Rawa Kalong merupakan danau alami yang memiliki beragam kisah-kisah misteri. Rumor adanya siluman buaya putih hingga gangguan-gangguan yang membuat bulu kuduk merinding, melengkapi kemagisan situ seluas 12,8 hektar ini. Ibu Mimin Rusmini 4 tahun setia menjaga danau sebagai juru situ. Meski tak banyak kisah sejarah yang diwariskan, ulah makhluk gaib di situ Rawa Kalong seolah bercerita tentang eksistensi astral yang telah berlangsung lama. Nah belum lama memang ada kejadian orang mancing itu di dekat Gapura. Nah dia mancing pas kebetulan jam 3. Nah setelah itu dia bilang katanya itu apa. Nah itu riaknya air itu nggak seperti ikan. Nah itu setelah 1 minggu dia nggak kesini, nah, ketemu sama saya cerita-cerita. Itu Bu katanya ombaknya itu nggak seperti ikan yang lagi jalan katanya. Diameternya lebarnya itu bener-bener seperti rakit yang di depan katanya gitu. Oh ya udah itu memang yang suka selalu patroli saya bilang. Selalu keliling. Sekitaran 3 bulan lalu ada orang dapat ikan mas, ditarik tapi nggak ada perlawanan. Padahal ikannya ukurannya cukup besar ya, 3 kilo. Begitu dijual, malamnya minta dipulangin. Ada orang bisa juga, dan dia bilang itu bukan sembarang ikan, pulangin. Begitu malamnya juga dapat mimpi, itu ikan memang minta pulang. Di dalam kulkas sudah berontak-berontak, masih hidup. Padahal dari siang, tanpa air. Akhirnya begitu dipulangin, udah selesai. Situ Rawa Kalong merupakan surga para pemancing. Selain menawarkan ikan berlimpah, panorama keindahan di spot tertentu mampu membuai pengunjung dalam suasana yang teduh.
Namun kisah tersebut sepat dengan kejadian di luar logika dan terjadi terutama di malam hari. Kalau untuk yang mancing memang banyak sih yang suka digangguin. Kadang diketawain sama kunti gitu, kayak mau wujud perempuan. Ceritanya waktu itu malam Selasa pas hujan gerimis. Emang karena saya hobi mancing, saya sempat udah dilarang sama istri saya waktu itu. Karena saya hobi mancing, saya paksa mancing. Waktu itu keadaan masih sepi di sini. Saya pikir di sana masih ada yang mancing di ujung. Karena saya ngelihat starlet buat nerangin kumbul itu. Nah, saya pikir saya ada teman, saya mancing di sini. Pas saya melempar umpan, selang berapa menit ke depan saya kayak buah bisbul ini. Sekali saya pikir itu mah kelelawar kali makan buah bisbul. Cuman karena nitik sampai 3 kali, nggak pikir panjang, saya tarik joran, saya lari. Dahulu situ Rawa Kalong berair bening, namun tak ada yang tahu mulai kapan air rawa meluas hingga seperti sekarang. Kisah yang diwariskan turun-temurun, ada sebuah pohon besar di tengah situ dan dihuni oleh banyak hewan kalong atau kelelawar. Sekira tahun 70-an, pohon itu tumbang tak tahu rimbanya. Waktu yang masalah sejarah Rawa Kalong, waktu saya kecil cerita orang tua ya itu masalah angker. Memang angker zaman dulu sih, yang mencari ikan itu nggak bebas, ada waktunya, ada harinya tertentu kan. Nah terus dulu kedalamannya sampai 12 meter. Jadi kita kalau misalnya hari Kamis jangan turun, itu nggak turun. Misalnya bulannya hari Senin. Kalau kita paksa ya jalan kita obek semua gitu. Dibelah 2 jalan. Memang di sini ada mata airnya 2. Di sana 1, di kepalanya ada 1. Kayak untuk ini aja ya, kayak orang cuci baju, itu larinya ke sini. Ya untuk air sawah, nyiramin tanaman di ladang, itu aja sih. Mandiin kebo gitu kan, zaman dulu masih pada punya piaraan. Setelah itu ya udah terbengkalai. Dahulu situ Rawa Kalong memiliki fungsi penting bagi hajat hidup masyarakat sekitar. Namun seiring perkembangan zaman, kisah-kisah di luar nalar semakin merebak. Konon, sosok buaya putih dan sesosok putri bersemayam di situ sedalam 12 meter ini. Anak saya juga pernah ngelihat yang di dekat Gapura. Nah itu dia sempat katanya ada yang malangin jalan katanya, tapi bergerigi katanya. Ya udahlah nggak usah disebut. Jadi ceritanya saya datang dari rumah temen itu jam 10. Karena kondisi lagi ngumpul kan, nggak mungkin kan saya pulang duluan. Begitu anak-anak bubar jam 10:30 saya mau pulang. Begitu saya nyampe Gapura di situ, saya belokin sepeda kan karena kondisi naik sepeda ya. Itu saya kehalang sama buntut buaya. Ukurannya itu sekitar 7 meter, panjang banget. 15 menit saya nggak bisa ngapa-ngapain, karena saya takut gemeteran. Setelah itu hilang, baru saya lewat. Mitologi setempat, sosok buaya putih sepanjang 7 meter tersebut konon merupakan jelmaan orang sakti pada masa lampau yang sampai saat ini bertugas menjaga situ Rawa Kalong. Pasti nggak asing, namanya ada selentingan kata. Di sini ada kerajaannya untuk situ Rawa Kalong, terus ada putri. Beberapa orang mancing juga sempat ketemu. Namanya itu Raden Ratunira. Sosok perempuan, bisa dibilang putri, rambutnya panjang. Cuman kalau dia lagi datang, cuman nggak pernah senyum, itu ada pertanda yang lain lah. Entah itu apa, tapi itu masih menjadi misteri. Satu lagi misteri, adanya sosok putri berbaju kerajaan yang kerap disapa Ratu Nira. Sosok ini menjadi pembawa berkah dalam setiap kemunculannya, sekaligus bencana jika dalam keadaan murung. Cuma memang sempat kita melihat wujudnya. Itu kebetulan waktu itu ada rencana pengerukan juga. Itu tahun 2010. Jadi saat beko itu mau turun, kan saya bilang, jangan hari ini. Ya ternyata setelah beko dipanasin mesinnya, ya itu hampir terbalik. Adanya di depan Gapura. Nah itu saya lihat wujudnya.
Dia pakai pakaian kayak kerajaan gitu. Dia berdiri di atas itu, di atas beko. Nah, dia pakai pakaian kerajaan keemasan. Jadi kayak macam inian wayang orang lah. Saya merinding ini nih. Terlepas sahih tidaknya stigma angker di Situ Rawakalong, situ ini memiliki peran vital dalam rantai ekosistem alam dan tentunya perekonomian masyarakat setempat. Itulah pemirsa Kamis Misteri Situ Rawakalong versi On The Spot. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi misteri, wow, dan kekinian.